Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fozanel dari kelas A2 dengan NIM 130.2024.0077. Di sini saya akan menjelaskan isi dari ketiga soal asistensi dari kelas A2 yang dimana kita diminta untuk menjelaskan masing-masing jawaban dari ketiga soal yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang nomor satu dari soal asistensi. Di soal pertama saya diminta untuk membuat program kalkulator sederhana menggunakan function makro. Program ini menerima 2 angka dan 1 operator dari pengguna lalu menghitung hasilnya berdasarkan operator yang dipilih oleh pengguna. Di awal program saya menggunakan 4 makro yang dimana adalah makro add, makro sub, makro mul, dan makro div. Makro adalah semacam pengganti fungsi yang langsung diganti teksnya saat program dikompilasi. Setelah itu, saya menggunakan 3 variabel untuk menampung angka dan operator. Program akan meminta user memasukkan 2 angka dan memilih operator seperti kurang, tambah, bagi, dan kali. Setelah itu saya menggunakan switch case yang dimana untuk menentukan operasi berdasarkan input operator. Program akan mencetak hasilnya sesuai makro yang dipanggil oleh user atau yang dipilih oleh user. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang nomor 2 dari soal asistensi yang dimana kita diminta untuk membuat program untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan bulat. Pertama, saya menyertakan library IOStream ini agar bisa menggunakan cout dan cin. Lalu pakai using namespace std biar nggak perlu ngetik std titik koma terus menerus. Intermain ini adalah fungsi utama program tempat semua instruksi dijalankan. Saya deklarasikan 2 variabel n untuk bilangan yang diinput dari hasil diinisialisasikan dengan nilai 1 karena faktorial akan dikalikan dari angka tersebut. Program menampilkan pesan untuk meminta input bilangan dari user lalu simpan dalam variabel n. Ini. Di sini kita menyimpan menyimpan yang kita mau isi lalu kita tampilkan di hasil outputnya. Di baris ini kita mencetak format awal faktorial seperti 5 tanda kurung sama dengan for in. Saya menggunakan perulangan for dari n turun ke 1. Jadi jika user input 5 maka i akan bernilai 5 lalu 4, 3 sampai 1. Setiap literasi nilai i dikalikan ke dalam variabel hasil. Ini adalah inti dari perhitungan faktorial. Saya cetak nilai 1 setiap kali perulangan. Jika nilai i masih lebih dari 1, saya tambahkan simbol X untuk menampilkan proses perkalian. Setelah perulangan selesai, tampilkan hasil dari faktorial. Lalu program selesai. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3 yang diminta membuat program daerah Fibonacci dalam bahasa C++. Daerah Fibonacci adalah barisan angka yang dimulai dari 0 dan 1, lalu setiap angka berikut merupakan jumlah dari 2 angka sebelumnya. Pertama-tama saya menggunakan library IOStream agar bisa memakai cout dan cin. Dan saya juga menggunakan using namespace std supaya kami tidak perlu menulis std lagi setiap kali menggunakan fungsi dari standar C++. Kemudian ini intermain adalah fungsi utama dari program. Yang di sini saya akan menjelaskannya. Variabel batas untuk menampung jumlah angka Fibonacci yang ingin ditampilkan oleh user. Program akan meminta input batas dari pengguna, misalnya 7. Kemudian saya membuat 2 variabel A dan B yang menyimpan 2 angka pertama dari deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1. Lalu program menampilkan deret Fibonacci di layar output.
Setelah itu, saya menggunakan perulangan for sebanyak nilai batas. Di dalam loop, angka pertama yang cetak adalah nilai dari A. Setelah mencetak A, kita hitung angka berikut dengan A plus B. Hasilnya disimpan di variabel next. Lalu nilai A digeser ke B dan B diisi dengan next agar deret terus berlanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.